Datanglah padaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah kesaksian dunia yang akan kami sampaikan di seluruh dunia, bahwa Dr. Tulus adalah seorang, memang dokter, bukan dokter ya, beliau sudah S3, dan waktu itu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk cerita yang sebenarnya lebih baik dari beliau supaya datanya solid. Disebutkan nama dengan berdoa di mana saja dan kemudian menerima mukjizat itu bagaimana, dipersilakan Pak Dr. Tulus. Ya, terima kasih banyak Pak Hari. Perkenalkan, nama saya Tulus, saya dari Jakarta. Saya kebetulan punya sakit lumayan agak banyak. Ada leukemia, saya menderita leukemia dari tahun 89. Terus waktu tahun 89, terus waktu tahun 2002, saya kena namanya autoimun, namanya Guillain-Barré syndrome. Kebetulan waktu itu dokter juga udah pengobatan sana sini juga. Jadi saya yang harusnya Guillain-Barré syndrome itu harusnya biasanya cuma 3 kali kumat langsung membentuk antibodi sendiri, sedangkan saya 28 kali kena serangan Guillain-Barré syndrome dari tahun 2002 sampai 2010. Nah, waktu sampai dari 2002 sampai 2010 itu saya juga kena namanya TB, hepatitis C, pneumonia, terus habis itu juga ada jantung juga. Cuma waktu itu jantungnya belum begitu kelihatan. Waktu tahun 2020 saya kumat lagi dan autoimun itu, dan namanya udah bukan Guillain-Barré syndrome lagi, nanti udah naik tingkat, jadi namanya multifocal motor neuropathy. Kalau di Indonesia saya ada beberapa dokter bilang itu kasusnya masih sangat jarang, bahkan masih bisa dihitung jari kalau di Indonesia. Cuman dan untuk tingkat penyembuhannya pun hampir belum ada katanya, dan hampir mustahil untuk sembuhnya. Cuman waktu itu saya kebetulan dipegang beberapa dokter tim, dan dari 8 dokter yang pegang saya, ada 5 dokter yang vonis saya seumur hidup kamu gak bakal bisa bangun lagi, seumur hidup kamu gak akan bisa jalan lagi. Jadi cuman saya berusaha untuk gimana caranya, saya nggak ngikutin kata-kata dokter, gimana caranya saya harus bisa sembuh. Saya percaya nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terus dan saya percaya dengan kata-kata yang sebelah sana, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi apapun yang kita percayain itu mau penyakit seberat apapun pasti bisa dilalui. Nah, terus sempat kebetulan waktu itu Papa ngajak saya ketemu Pak Hari 4 kali ya, Om ya. Terus habis itu waktu awal kesini masih pakai kursi roda, masih untuk berdiri saja masih belum bisa, masih untuk gerakin kaki aja masih kayak gemeter gitu. Terus ya puji Tuhannya, vonis dokter saya bisa lewatin tahun 2003. Setelah dari sini mujizat Tuhan terjadi pada saya melalui Pak Hari. Waktu itu saya sempat koma sebelum itu, sempat koma 3 minggu, nggak sadarkan diri. Begitu selesai koma, saya puji Tuhan tiba-tiba saya bisa duduk, terus saya tiba-tiba bisa berdiri, terus tiba-tiba saya bisa jalan, tapi walaupun masih dipegang, tapi udah mulai bisa gerakin kaki, jalan sedikit-sedikit. Itu sungguh luar biasa setelah saya koma itu.
Dan saya juga nggak tahu apa yang terjadi selama saya koma. Nah, terus habis itu saya kebetulan bisa ngambil beberapa sertifikasi juga di Jakarta, bisa ngajutin studi saya di Jakarta. Akhirnya yang hari ini saya bisa hadir di tempat ini dengan tanpa kursi roda lagi. Dan saya punya pengalaman waktu kesini terakhir. Waktu itu saya kebetulan perjalanan dari Solo ke Malang untuk hadir di tempat ini. Sampai di Surabaya, sampai di tol Surabaya, saya kena serangan jantung. Waktu itu mama saya udah sempat bilang mau masuk rumah sakit di Surabaya atau tetap lanjut ke Malang. Waktu itu konsultasi dengan dokter Jakarta, semuanya udah disiapin di Surabaya, peralatannya. Terus saya tetap yakin harus lanjut ke Malang. Mau apapun yang terjadi, saya tetap harus ke Malang. Akhirnya saya sampai di sini. Begitu sampai di sini, langsung didoakan sama Om Hari. Puji Tuhannya dan mujizatnya, jantung saya langsung sembuh, dan sampai sekarang saya nggak ada satu jantung lagi. Mungkin itu sedikit dari pengalaman saya. Tepuk tangan dulu yang luar biasa.